Halo semuanya, kembali lagi di channel Softcode bersama saya Iwan Safrudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar JavaScript lagi, tapi lebih fokusnya kita akan membuat login. Bagaimana sih kita membuat login menggunakan JavaScript, tapi kita tidak pakai database ya. Anggap aja nanti datanya simple, login lalu sampai masuk ke halaman login, gagal dan suksesnya seperti itu. Kita simpel-simpel aja. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan VS Code. Kalian bisa pakai kode editor apapun. Di sini saya akan di sini kita akan membuka folder baru, open folder gitu ya. Biasanya di mana ya? Oh, ini di belajar.js ini, atau bikin folder baru bebas. Di sini saya akan membuat folder baru yang menggunakan Windows atau Mac bisa menyesuaikan. Intinya buka folder baru, lalu di sini kita akan membuat folder baru. Di sini saya kasih nama login. Create. Ketika folder login atau directory login sudah dibuat, kita akan open. Di sini ini bebas ya, kita mau menaruh dimanapun bebas. Intinya di sini saya sudah buat tombol folder login. Oke, ini VS Code-nya udah saya rada gedein biar kelihatan kayak gitu. Oke, di sini saya akan membuat file baru. Kita akan membuat file baru. Bisa dilihat di sini, kita klik index.html ini ya. Sorry. Oke, di sini saya akan tanda seru tab. Jadi gini ya, ini udah bawaan VS Code, enak login kayak gini. Save, coba kita jalankan. Di sini kalau saya udah punya plugin ya, browser. Jadi di plugin VS Code ini ada plugin namanya Open in Browser. Jadi file-file klien itu kayak HTML, ketika diklik kanan kita jalankan open in, perhatikan di sini open in default browser atau open in other browser, Alt Shift B ya. Klik itu nanti dia akan milih saya ini mau dijalankan di browser apa. Di sini saya pakai Google Chrome gitu ya. Klik, nanti otomatis ini udah jalan. Nah, perhatikan di sini tadi kita udah bikin HTML dan di sini udah ada judulnya login gitu kan, title. Oke, untuk pertama di sini kita anggap saja sudah punya ya. Lalu kita akan menambahkan file baru yaitu script. Kita kasih src, di sini kita kasih script.js. Kenapa? Karena kita akan menambahkan file script.js di sini. Selanjutnya kita bikin file baru, kita kasih nama script.js. Oke, perhatikan di sini ya, script.js, enter, udah jadi. Nah, kita coba ya, alert, halo. Nah, berarti di sini kalau keluar alert halo, berarti ini udah berhasil di load di sini gitu ya. Kembali ke browser, kita refresh, halo, ini udah muncul. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita akan membuat halaman login di sini. Bebas, kita bisa mendesain halaman login gimana pun. Oke, karena kita pakai Bootstrap gitu ya. Coba kita cari Bootstrap. Sorry, di sini ada saya gedein Bootstrap. Perhatikan di sini ada download, release atau apa ya. Ini nih kita bisa pakai ini CSS only sama JavaScript only. Nah, di sini kita bisa copy saja. Di sini kita copy, kita kembali ke sini, CSS-nya ditaruh sini, kita paste ya. Kita paste di sini. Terus JavaScript-nya kita paste kita copy juga di sini, taruh sini. Gini. Nah, save. Nah, berarti di sini kita Oke, kita kembali. Ini kita jangan tutup dulu deh. Di sini kita refresh. Halo, udah ada. Kita klik kanan, inspect. Perhatikan di sini. Ini untuk rata-rata kalau belajar JavaScript itu fokus di sini. Di konsol ini, di konsol ini ketika kita melot JavaScript gagal itu nanti di konsol atau error JavaScript ada di sini. Tapi kalau bersih kayak gini berarti JavaScript-nya aman. Oke, misalkan di sini saya mau ngasih contoh yang error ya. Misalkan di JavaScript ini kita kasih scripts kayak gini. Kita save.
Lalu kita jalankan di sini, kembali ke browser, Ctrl F5 atau Ctrl R. Perhatikan di sini di konsol, di tab konsol ini error file not found. Kenapa? Karena file scripts.js itu tidak ada. Nah, ini contoh ketika kita gagal atau error menciptakan, atau ini kita agak saya besarkan ya biar kelihatan nanti ya. Oke, berarti saya kembalikan lagi biar berhasil. Lalu di script.js nya ini kita hapus. Oke, sekarang kita akan mendesain dulu gimana supaya kita akan membuat from apaan sih. Oke, gini aja, container. Oke, container itu buat apa sih? Biar nanti rada ke tengah gitu kan. Oke, pertama kita akan buat yang namanya gini aja, div row. Lalu kita di dalamnya akan mengasih call berapa ya? Control Alt Shift. Nah, call gitu. Nah, di sini jadi di atasnya ini nanti kosong. Kita cek ya di sini H1 login. Udah kayak gini ya. Kita save, kita kembali ke browser, refresh. Loginnya udah ada di tengah nih. Inspect. Tuh. Oke ya, loginnya udah ada di situ. Masih kurang PC ya kayaknya. Enggak tahu sih. Kita langsung aja nih div card, terus margin top 3 misalnya kayak gini. Lalu kita div card header kayak gini. Kita Ctrl Alt Shift. Ini kita kasih body, ini kita kasih footer. Sorry. Di sini kita kasih judul form login. Terus di sini kita kasih button, kasih tulisan login. Kita cek ya, kembali ke sini. Nah, form login ada tombol login, tombolnya lumayan gini aja ya. Tombolnya jelek, ini bukan tombol bootstrap ya. Untuk membuat tombol bootstrap kita kasih kelas btn apa ya namanya, primary. Ini save. Nah, udah jadi tombol login, enak. Terus di body ini kita akan kasih div mb3, kita kasih label apa ya namanya, email gitu ya. Terus input tipe email, class form control. Oke, kayak gini kita save. Ini kita copy, kita taruh bawahnya. Sorry ya Allah. Kita copy, kita taruh bawahnya gini. Kita ganti ini menjadi password, tipenya password. Kita save, kita jalankan. Yap, sudah jadi name, email, password. Oke, ini biar ada enak, depannya besar ini ya. Nah, ini ada kasih placeholder ya biar enggak biar kecil lah. Oke, sorry, kita kasih placeholder gini, masukkan email. Terus di sini juga kita kasih placeholder, masukkan password ini. Nah, oke. Oke, dari sini kita udah membuat cepat banget ya, kita bikin tampilan login ya. Tapi perhatikan, untuk karena ini CDN ya, jadi ketika kalian mengakses atau menjalankan ini harus connect ke internet. Kalau nggak connect ke internet, nanti rusak atau tampilannya nggak akan sebagus ini. Oke, selanjutnya kita sudah menyiapkan ini tombol klik login. Nah, sekarang kita akan membuat halaman baru. Misalkan kayak gini. Di sini ya, kita klik baru, namanya dashboard.html. Nah, di sini kita tab, kita kasih nama di sini dashboard. Nah, di sini kita kasih judul dulu, selamat datang di dashboard.
Nah, di sini kita klik kanan, open in other browser, Google Chrome lagi. Yups. Nah, jadi nanti ketika berhasil login itu nanti dia diarahkan ke sini gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, kayak ini kita tutup karena kita sudah hafal kelas-kelasnya Bootstrap, sering pakai. Oke, di sini kita akan melakukan klik login. Gak bisa, kita klik sesuatu di sini juga nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum memberikan ini action atau perintah mau diapain sih, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke index.html karena kita nanti akan memproses ID dan ID dan password, maka di sini kita beri ID gitu ya. ID email input. Terus di sini password juga kita kasih password input ini. Terus login ini juga kita kasih ID btn login gini ya. Kita udah punya 3 ID nih, email input, password input, sama btn login. Oke, kita kembali ke sini, kita klik, nggak bisa ya. Kita refresh dulu, di script.js ini. Nah, kita akan mengambil tadi. Nah, kita buat variabelnya dulu ya, dari ketiga variabel tadi. Pertama kita buat email input dulu, sama dengan biar ada kece dokumen query selector, yaitu pakai pagar biar ID dia berarti email input. Titik koma, nggak pakai titik koma sebenarnya bisa nggak error, tapi kayaknya kita itu disarankan pakai titik koma gitu loh. Padahal saya lebih suka nggak pakai titik koma biar kayak Python gitu kan. Ctrl Alt Shift ke bawah 3 kali biar enak. Nah, ini kita tinggal klik Ctrl D, ini kita rubah menjadi gini, arah ke kiri kayak gini, shift ke kanan, kita bisa rubah menjadi password input. Terus yang email input yang paling bawah ini kita rubah menjadi btn login, L nya besar ya. Oke, jadi kita udah punya 3 variabel, email input, password input, sama btn login. Nah, kita mau cek nih btn login kalau diklik dia bisa nggak. btn login kita tambah event ya, add event listener. Kalau diklik, nah tombol login kalau diklik dia mau ngapain, kita kasih function, kita pakai arrow function biar lebih kece. Harusnya kan function kayak gitu, bla bla. Ini lebih modern lah. Oke, kita kasih alert coba ya, alert, klik login, kita save. Oke, titik koma jangan lupa, Oke, kita refresh. Kalau kita klik login, keluar, klik login. Oke, berhasil ya, berarti tombol button loginnya sudah berhasil kita kasih event. Nah, sekarang ketika tombol klik button itu diklik, gini, di card body ini kita kasih gini ya, div pagar gini, message. Nah, di sini di ID message ini nanti kita akan menambahkan kelas alert. Kita aja sih, coba kita save terus kita jalankan. Nggak ada apa-apanya ya, tapi dia rada tinggi ya. Oke, kita save. Oke. Oke, sorry. Ini untuk menaruh pesan nanti ketika ini gagal gitu ya. Oke, di script.js ini kita akan mengambil value dari email. Oke, berarti kita harus punya datanya dulu. Anggap saja ini kita punya database user ya. Ada objek, misalkan di sini kita punya dua objek array berarti ya, atau objek ini ya. Bentar, di sini kita nanti ada misalkan di sini emailnya itu ini misalkan isoftread@gmail.com, terus
passwordnya itu dia password kayak gini. Kok benar ini kok merah kenapa ya? Expected, oh gitu, nggak boleh ya berarti ya. Objek itu harus di dalamnya objek ini juga kayaknya harus gini, array ini kayaknya. Nah ini baru bisa. Jadi yang pertama database-nya ada, anggap aja ini database dipisah koma ya. Nah ini yang kedua itu nanti ini emailnya misalkan gini, admin@gmail.com, passwordnya juga sama password misalkan kayak gitu ya. Oke, jadi ada dua email. Jadi kalau dia login pakai ini bisa, login pakai ini juga bisa kayak gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan pertama kita cari emailnya dulu ya. Let email sama dengan email input titik value titik koma. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari passwordnya juga, password input. Nah kita akan ngasih ini nih, apa ya, kayak peringatan gitu ya. Misalkan gini, if email sama dengan gini kosong, gini ya, kosong, kita kasih ini, berarti oh ya kita buat ini dulu, const message sama dengan dokumen titik query selector ini pagar message ini. Berarti nanti di message titik inner html sama dengan di sini kita akan pakai petik satu aja, div di sini kita kasih kelas alert danger gini ya, danger. Oke, berarti email tidak boleh kosong, inner html gini aja sih kayaknya, titik sama dengan deh atau plus sama dengan. Oke gini, ini juga kita kasih gini. Kalau passwordnya juga kosong, nanti dia password tidak boleh kosong kayak gitu ya. Oke, kita refresh dulu, kita klik gini tuh, email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Tapi kalau ini diisi, oh iya password tidak boleh kosong. Oke, jadi ketika pertama kali button diklik, kita harus membersihkan message-nya dulu ya. Message titik inner html sama dengan gini. Ini kita refresh, coba kita login tuh, email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Lalu kita emailnya kita isi, kita klik login, nah password tidak boleh kosong gitu ya. Oke, kita refresh. Oke, karena sudah ketemu, kita akan selanjutnya kita akan mencari ini emailnya. Di sini kita akan melakukan yang namanya looping ya. Mungkin ada cara lain kayak misalkan find dan yang lainnya, tapi kita di sini fokus yang paling dasar. Di sini kita akan belajar if, lalu selanjutnya kita akan belajar looping atau perulangan di sini. Oke, jadi ketika ini berhasil, oke kita bikin variabel dulu di sini, let validate gini ya. Validate-nya itu true, awalnya true, tapi ketika masuk di sini maka validate akan menjadi false. Di sini juga validate akan menjadi false gitu. Jadi kalau dia masih false maka dia tidak akan lanjut. Nah makanya di sini kita akan if validate, kalau validate-nya true
masih true, berarti dia tidak, email tidak kosong, password tidak kosong, maka dia akan melanjutkan ke sini. Maka dia akan melakukan looping for database gini. Lupa saya. Let i sama dengan 0, i kurang dari database titik length i plus plus gini ya. Kita coba di sini console titik log database i ini. Kita save dulu ya. Oke, lalu kita inspect elemen, lalu keluar di sini di console. Perhatikan ini login kan, berarti di sini tidak keluar ya. Kita ngawur, kita klik login. Nah, berarti pesan errornya udah hilang. Terus di sini dia melooping atau mengulang menampilkan data dari database. Tadi kan variabel database, di sini ada email, grid, email, admin. Oke, kayak gitu ya. Berarti sudah berhasil nih. Nah, selanjutnya udah melakukan looping. Jadi sekalipun datanya ada 100, nanti dia akan mengulang, lalu dia akan mencocokkan kayak gitu ya. Oke, di sini kita akan melakukan if lagi atau menguji kebenaran. Misalkan di sini kan kita udah tahu nih email sama passwordnya udah diinput kan. Kita tinggal melakukan if nih. If email sama dengan database tadi apa? Email gitu ya. Email terus dia ketika email sudah benar, maka kita akan mengecek lagi if password sama dengan database i password, maka kita gini aja deh, alert password dan email cocok, else alert password salah. Ini ya, passwordnya salah. Tapi kalau di sini harusnya kita biarkan saja sih kalau emailnya tidak ketemu kayak gitu ya. Kalau emailnya nggak ketemu ya udah gitu. Oke, kita coba di sini. Tapi kalau email tidak ketemu berarti dia gini, kita di sini bikin ini ya, let sukses sama dengan false. Ini berarti kalau gagal atau dibiarin gagal, tapi kalau berhasil ketemu email maka ini aja. Ini sukses itu isinya ada 2. Email itu false, lalu password itu false. Oke, kayak gini ya. Nggak bisa ini. Objek berarti. Oke, gini objek ya. Sukses email sama sukses password. Oke, kalau email ketemu berarti kan ini pertama berarti email sama password itu tidak ketemu. Intinya kayak gitu logikanya. Terus ketika email dan password itu sama ketemu, maka di sini dia akan merubah sukses email menjadi true. Ketika ketemu password, maka dia akan juga merubah sukses password sama dengan true. Kalau email tidak ketemu, dia akan menghiraukannya. Oke, di sini kita akan terakhiran kita console log sukses ini. Oke, kita save, kita reload, login, dia tidak melakukan proses. Lalu di sini kita password, kita klik login. Tuh, email false, password false. Tapi misalkan passwordnya kita benarkan isofread@gmail.com
sorry batuk guys. Login, password salah. Tuh, emailnya true, passwordnya false. Berarti emailnya sudah benar tapi passwordnya yang salah. Oke ya. Berarti kalau ini passwordnya kita betulkan, emailnya kita betulkan, kita login, password dan email cocok. Oke, berarti email true, password true. Oke, kayak gitu aja ya. Berarti di sini kita hapus, else di sini juga adanya kita hapus aja, nggak apa-apa. Nah, ini berarti if bercabang, terus di sini kita tinggal gini, if, berarti kita tinggal if aja di sini, sukses email. Kalau sukses email, dia akan lanjut. Else, maka di sini kita akan memberikan peringatan di message titik inner HTML. Kita copy aja di sini. Sorry, ini belum dikasih titik koma, udah. Oke, titik koma kita kasih gini. Terus titik koma di sini berarti danger email ya tadi ya. Email tidak dikenali. Oke, sorry. Email tidak dikenali, tapi kalau sukses maka dia akan mengecek lagi. If sukses password, else dulu. Ini Ctrl Shift Alt bawah, ini Alt ke atas, arah atas ini. Shift delete. Di sini berarti password salah gitu ya. Password salah. Ini aslinya nggak baik sih, cuman ya gimana buat belajar. Password salah. Berarti kalau emailnya betul atau emailnya salah, maka dia tidak usah mengecek password, tapi langsung dibilang email tidak dikenali. Tapi kalau email betul, dia akan mengecek password. Kalau passwordnya salah, maka keluar peringatan password salah. Tapi kalau passwordnya betul, nanti kita akan tidak memberikan sukses, tapi langsung kita redirect gitu aja. Oke, kita sebelum redirect kita kita uji coba dulu di sini. Kita masuk, email tidak boleh kosong. Ngawur di sini. Klik login, password tidak boleh kosong. Ngawur juga di sini, login. Email tidak dikenali, ya karena emailnya tidak dikenali. Kita login misalkan tadi apa? admin@gmail.com. Kita klik login, password salah. Oke, berarti emailnya udah bener ya. Selanjutnya kita kasih admin, login, sorry. Nah, berarti apa tadi? Oh iya, passwordnya bukan admin tapi password kita klik. Nah, berarti harusnya ini berhasil login ya, cuman tinggal kita arahkan ke dashboard. Oke, kayak gitu. Oke, berarti untuk pindah halaman kita tinggal dokumen titik location titik ref dashboard.html. Kita save, kita refresh. Oke, login, gagal. Email ngawur, email tidak dikenali, isoftware@gmail.com. Password ngawur, password salah. Terus kita isi password yang benar ya. Password, login. Ya, berhasil. Kita udah di redirect ke dashboard. Selamat datang di dashboard. Nah, begitulah cara simple dan cepat bagaimana caranya membuat login menggunakan JavaScript. Seperti ini codingannya, simple sekali, dan database-nya ini bisa ditambah. Misalkan kita pengen tambah baru lagi, tinggal kita kasih koma lalu ditaruh bawahnya lagi emailnya apa, passwordnya apa. Nah, sesimpel itu, tapi ini baru logika dasar bagaimana membuat login ya, yang paling simple. Tapi ini kita masih bisa mengakses dashboard tanpa login aslinya. Tapi ini kan baru belajar ya, nggak apa-apa. Yang namanya belajar yang namanya belajar kan emang dari basic ya, dari dasar. Ini titik koma, save. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa naik level ya, pakai session misalkan kayak gitu.
Oke, mungkin itu saja. Selamat bersenang-senang, selamat berusaha, selamat belajar, dan selamat coding. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.